Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tahun 2021 telah meninggalkan kita baru sehari kemarin. Saat ini kita memasuki di awal tahun 2022. Saya Hendy Siswanto, Bupati Jember, mengucapkan selamat tahun baru untuk warga Jember yang hebat dan saya cintai, dan untuk negeri Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Mudah-mudahan tahun 2022 membawa keberkahan, kesuksesan buat kita semua, dan COVID nih segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahun 2022 betul-betul kebangkitan Jember dan kebangkitan negeri Indonesia yang kita cintai. Amin. Malam hari ini adalah keberkahan buat masyarakat Jember terutama karena saat ini saya bersama teman-teman di Pendopo Kabupaten Jember sedang ngobrol bareng. Ini ngaji bareng katanya, ini ngaji bareng bersama kawan-kawan ada di depan. Dan saya saat ini ada satu pengalaman baru sebagai host, mudah-mudahan bener. Tapi tidak akan mengambil jobnya hostnya yang lain, enggak ya. Dan yang paling hebat adalah keberkahan untuk saya dan masyarakat Jember. Saya sedang ditemani tamu yang sangat luar biasa di tahun 2022 ini. Yang pertama, Assalamualaikum Prof. Yuli Witono. Waalaikumsalam Pak Bupati. Kabar sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, beliau adalah tim ahli Bupati Kabupaten Jember yang sangat kita banggakan. Dan juga guru saya, orang tua saya, beliau adalah Bapak Kiai Haji Zawawi Imron dari Madura, si celurit emas penyair yang sangat kondang, yang tidak asing lagi di negeri yang kita cintai. Dulu ada almarhum W.S. Rendra, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Yang sekarang ini beliau ada di depan kita bersama-sama, Kiai Haji Zawawi Imron. Matos kelangkong lencung omor ajuna. Sehat. Kita mulai tahun baru ini dengan tersenyum. Sebab siapa yang tersenyum di awal tahun, insya Allah tersenyum sepanjang tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai. Berikutnya saudara kami Mas, yang ahli di dalam bidang komunikasi kita, Kang Dr. Iqbal. Apa kabar, sehat Bang? Alhamdulillah Pak Bupati. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman masyarakat Jember. Tahun baru 2022 Jember, jembar jiwa. Amin. Dan yang terakhir, yang paling seksi di acara kegiatan ini, Mbak Ning. Apa kabar Mbak Ning? Assalamualaikum Pak Bupati. Saya biasanya Alhamdulillah. kan kita biasanya berdua, ini berbanyak jadi agak grogi. Tapi tadi saya yang paling takut itu karena Pak Bupati sudah menyatakan saya menjadi host. Jadi saya udah deg-degan, wah ini pekerjaan saya diambil sebagian ini kontraknya. Iya, terima kasih Mbak Ning. Nih. Baik, narasumber sekalian ini yang akan memberikan kita pencerahan tentang bagaimana kita ke depan. Tentunya kita akan memotret tentang Jember saja, 10 bulan yang lalu pemerintah Kabupaten Jember sudah melakukan kegiatannya yang ingin melakukan perubahan cepat tentang bagaimana mengembalikan haknya masyarakat Jember yang sebelumnya mungkin belum dapat diterima dengan baik. Tentunya bermacam-macam orang menilai, bermacam-macam kepuasan yang diterima, ada kekurangan bermacam-macam tentunya. Kekurangannya cukup banyak. Dan kekurangannya ini adalah bagaimana kita ke depan di tahun 2022 kita tetap optimis bahwa saat ini adalah Wiswayai Jember Keren hari ini. Itu akan menjadi tagline selama tahun 2022 dan keren terus. Hari ini dan hari ini terus berkeren terusan, itu harapannya. Dan tentunya pertemuan hari ini dengan narasumber kita ini berharap sekali semua kita menjadi semangat. Meskipun kita di tengah pandemi yang mudah-mudahan sekarang sebentar lagi akan menjadi endemi, tapi tetap memakai masker, prokes harus tetap kita jaga. Baik, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Jember yang kucintai dan masyarakat Indonesia yang berbahagia,
Mungkin yang pertama mungkin ada satu cerita sedikit untuk ke Pak Zawawi dulu atau Pak Prof nih? Pak Zawir, wah ketamu kita yang terhormat. Kiai, Kiai pasti melihat kondisi Jember seperti ini Kiai. Kami dinasihati Kiai, apa yang menjadi Jember harus ke depan, harus bisa lebih bagus lagi dan masyarakat terus puas semuanya, bagaimana Kiai? Ya, saya sendiri tinggal di Sumeneb di ujung timur, pas 1000 km dari Monas ke timur dan 200 km dari Tugu Pahlawan ke rumah saya. Dari kota Sumeneb masih 25 km, jadi tiap malam saya seperti orang Jember pedesaan ya, masih mendengar bunyi jengkrik, kelepak kelelawar, bulan terang di atas dan kedip-kedipan bintang itu selalu menjadi pesona sehari-hari. Jadi karena saya orang tradisional, saya hanya ingin membawa filosofi orang Madura ya, karena saya tahu di Jember ini banyak sekali orang Madura, bahkan sebagian orang Jawa pun bisa berbahasa Madura. Di Madura itu ada lagu atau pantun, dalam bahasa Madura itu paparegen, kata orang Jawa parian. Itu yang barangkali, bagi saya bukan barangkali, tapi masih sangat diperlukan, yaitu ada hidungan yang bunyinya Juko bulus lek macem berna meleben deng sesekna pote teng se bagus tata kramana mon pandeng macelep ate. Masya Allah. Jadi orang yang baik toto kromonya kalau dilihat itu menyejukkan hati, dan ini perlu ya, sebab kita sering lihat terutama di televisi dan di medsos juga orang-orang yang begitu mendengar suaranya jadi takut karena ngancam-ngancam segala, kemudian nyinyir, kemudian menjelek-jelekan orang lain. Barangkali toto kromo ini, sopan santun masih diperlukan. Yang konon katanya bernama pendidikan karakter. Saya tidak tahu pendidikan karakter itu apa. Barangkali hanya nama itu tapi karakternya nggak ada. Itu yang dikhawatirkan. Tapi di situ bahwa orang yang menggunakan tata krama dan kalaupun karakter, tapi karakter yang baik, bukan karakter yang jelek ya. Jadi kalau karakternya baik, itu membuat orang lain menjadi senang memandangnya. Kalau jumlah orang itu bisa 95%, betapa damainya Indonesia. Masya Allah Kiai, terima kasih Kiai. Terima kasih Kiai. Kiai ini sudah menyampaikan hal yang satu hakikat kehidupan. Bahwa memang kunci utama dari satu peradaban, kemakmuran atau kemajuan satu daerah tentunya dipegang dari tata keramanya dulu. Jadi begini ya, saya mau cerita dulu. Tahun 1964 itu ada konferensi Islam Asia Afrika. Zaman Pak Karno, itu tempatnya di Jalan Naripan di Bandung, sekarang menjadi Jalan Asia Afrika. Itu semua negara-negara Islam dari Asia dan Afrika. Saat itu sering diucapkan masih Afro-Asia, katanya Afrika itu disebut Afro. Itu semua kumpul kecuali satu, Israel yang tidak diundang oleh Pak Karno. Dan utusan dari Mesir, itu namanya Profesor Mahmud Saltut, Rektor Universitas Al-Azhar, yang negerinya gersang sekali, gersang. Kalau ada kesuburan itu hanya di tepi-tepian Sungai Nil. Profesor Mahmud Saltut dari negeri yang gersang ini begitu sampai ke Indonesia, beliau kagum, terpesona atas keindahan alam Indonesia. Apa yang beliau saksikan kira-kira mirip dengan Jember. Gunung biru berselendang awan. Di bawahnya ada hamparan padi menguning laksana permadani keemasan. Di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai
Kayak di Papua misalnya, di pantai-pantai ada buih-buih putih laksana kapas berkejaran menciumi bibir pantai. Dan di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyor melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan, yaitu nelayan yang membawa ikan dari laut. Profesor Mahmud Saltut melihat ini di Indonesia dan beliau berucap kepada Presiden Soekarno dalam bahasa Arab karena beliau tidak bisa berbahasa Indonesia, yang bunyinya Indonesia qit'atum minal jannah nuqilat ilal ardh. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Baru beberapa tahun kemudian baru ada orang yang menyanyi, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu orang yang bilang. Profesor Mahmud Saltut. Dan itu rumusnya, kalau kita kembali kepada filosofi Madura tadi, tanah air yang subur, makmur dan indah, kalau ingin tetap subur, makmur dan indah, harus diurus oleh budi pekerti yang indah, toto kromo dan indah. Dan toto kromo yang indah itu akan terwujud kalau kita mempunyai hati yang indah. Itu kata Sunan Derajat itu, dadiyo sira wong sing iso rumangsa, ojo dadi wong sing rumangsa iso. Jadilah kamu orang yang bisa merasa, ya. Dan jangan menjadi orang yang merasa bisa. Jadi kalau diurus oleh orang yang bisa merasa dan punya tata krama, hati yang bersih, luar biasa Indonesia. Kita beri plus untuk Kiai kita. Masya Allah Kiai, terima kasih Kiai. Ini pencerahannya yang luar biasa untuk kita semua Kiai. Mungkin itu yang dari Kiai. Kalau saya kembali ke Prof, mungkin Prof sebagai tim ahli ya. Tim ahli kira-kira udah bener enggak Prof nih Jember ini ke depan kemarin, terus yang ke depan mau diapakan nih Prof ini. Monggo Prof. Ini karena kita mohon izin Pak Bupati dan para tamu. Beliau kan budayawan dan sastrawan. Saya sedikit banyak juga kadang menulis lagu, tapi bukan penyair. Ini juga mumpung kita berganti tahun, jadi saya ada ada puisi. Puisi ini untuk Jember dan untuk beliau khususnya. Ya. Ya. Memang terlalu baik tapi kurang cermat. Terlalu banyak ide tapi kurang fokus. Ya. Terlalu percaya tapi kurang awas. Terlalu sibuk tapi kurang masuk. Oh ya, ya agamis, ya selebritis, ya cerdas, ya cadas, ya loyal, ya royal, ya terbuka, ya suka bikin murka, ya humble, ya suka bikin pegel. Yang jelas, hangat dan penyemangat, santun dan penyantun, nyentris dan romantis, kritis dan suka kritik, telaten dan konsisten. Selamat tahun baru 2022, selamat ulang tahun Jember ke-93, semoga Jember makin keren. Istimewa. Lanjut Prof. Luar biasa. Ya ini terkait juga dengan apa yang disampaikan Kiai sastrawan kita malam hari ini, Pak Bupati dan kawan-kawan sekalian. Jember ini apa yang tidak ada? Kalau tadi Indonesia disebut sebagai potongan surga, Jember ini adalah cuilan surga. Dari gunung sampai laut ada. Ada banyak daerah yang tidak punya gunung, bahkan tidak punya laut. Ya. Ada pantai dan ada daratan. Ada daerah yang hanya punya daratan tapi tidak punya pantai. Ya. Ada pertanian yang begitu banyak. Tidak semua daerah itu lengkap pertaniannya. Mulai tanaman musiman, hortikultura sampai tanaman tahunan. Dan jadi ikonnya dunia. Kenapa? Ada tembakau yang sudah sangat mendunia ya. Kemudian ada namanya edamame yang juga sangat mendunia ya. Dan banyak lagi ya. Negeri yang bentuknya seperti segi empat ya.
dari Sumber Baru sampai Tempurjo, dari Kencong sampai pada Sumber Jambe. Dan luasnya juga luar biasa, bahkan luasnya itu jauh melebihi Singapura, satu negara itu ya. Itu luar biasa, perguruan tinggi banyak dan juga begitu banyak sekali. Nah, tadi menyambung dari apa yang disampaikan Kiai, hanya yang perlu adalah sebuah ketulusan di dalam mengelola Jember ini. Nah, kita karena diundang oleh Bupati yang sangat tulus ya memimpin Jember, maka teman-teman para ahli ini juga berkumpul. Berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk Jember memanggil kita. Untuk apa itu? Ya tentu adalah untuk bagaimana menjadikan Jember ini berkarakter. Mari kita jadikan Jember ini benar-benar keren. Tapi Pak Bupati harus ada narasinya, keren itu apa? Ya, itu yang penting nanti harus kita rumuskan. Keren itu apa? Ya, itu yang lebih penting nanti. Sehingga menurut saya ini soal waktu ya. Mudah-mudahan tahun 2022 kita belajar ya dari segala kekurangannya di tahun 2021. Boleh Pak Bupati belajar ke belakang ya, tapi yang paling bagus adalah best practice-nya, lesson learn-nya itu adalah di kepemimpinan Pak Bupati di 2021 ini. Dengan segala kelebihan dan dengan banyak kekurangan ya. Oleh karena itu mari kekurangan ini yang perlu kita tutup, yang tertinggal kita kerjakan dan kita tingkatkan ya. Dan yang lebih penting lagi tidak terlalu geridu ya katanya orang Madura ya. Jadi lebih banyak kita nanti kerja nyata. Biar saja pesan dari Pak Kiai tadi, kita hadapi semua kritik ya, kita hadapi semua saran itu adalah dengan hati yang tulus. Insya Allah ya, kita buktikan semua dengan kerja nyata dan kerja keras kita serta kerja ikhlas kita, insya Allah Jember akan lebih baik ya. Mantap, terima kasih Bro. Nah ini ada satu hal lagi yang lebih keren lagi nih. Saya ingin narasumber kami yang satu lagi yang keren ini, Kang Iqbal. Ini mungkin gini kan, panjenengan itu kan ahli komunikasi. Kadang-kadang tuh saya tuh kalau komunikasi dengan Kang Iqbal ini, Kak Iqbal udah langkah 100 langkah, saya masih langkahnya di belakangan gitu. Ini kira-kira selama kita berkomunikasi Kak Iqbal dan apa yang kita lakukan di 2021, kira-kira apa yang harus kita perbaiki dan harus naik ke depan kayak apa Kak Iqbal? Iya Pak Bupati, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jember, 93 tahun. Dan ini juga tercatat 10 bulan pemerintahan Bupati untuk memimpin warga Jember. Dan ini persis seperti yang Kiai Zawawi Imron tadi sampaikan. Bagaimana berkomunikasi itu bisa betul-betul mampu menyapa masyarakat Jember, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Bahkan lebih hakiki lagi adalah kemanusiaan dan peradaban. Itu kembali ke alam, kembali ke lingkungan. Kalau dalam bahasa penyanyi seusia saya, Mas Ari Lasso, sentuhlah ia tepat di hatinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Jadi benar bahwa berpolitik atau memegang kekuasaan kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan itu lebih kepada makna hakiki politik. Politik itu bukan memenangkan ataupun juga merebut kekuasaan. Tapi berpolitik itu adalah seni untuk melayani dan seni untuk mengabdi. Jadi dalam kontestasi pilkada untuk mendapatkan tampuk kekuasaan kepemimpinan, bukan hanya memenangkan, tetapi juga menenangkan hati publik. Maka tahun 2022, bagaimana kita bersiap untuk menginjak gas, maka kita mulai membangkitkan bagaimana cara-cara untuk bisa menenangkan hati publik. Jember yang keren adalah Jember yang K-nya itu konsisten, E-nya adalah penuh empati, R-nya syarat dengan rasional dan regulasi, M-nya adalah sangat berenergik
Jadi Jember keren 2020 harusnya seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Cak Iqbal, kerennya sudah langsung diartikan sama beliaunya. Inilah memang kehebatan, memang kalau udah expert itu, semua itu kalau diserahkan pada ahlinya pasti beres Kiai. Saya jadi gatal hati saya kena Ngereng Kiai, ngereng. Aduh silakan karena Kiai. ucapan Mas Iqbal tadi yang mengutip Hari Lasso. Bagaimana seandainya kalau ingin mempengaruhi seseorang itu dengan komunikasi yang begini misalnya. Izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Insya Allah, maka aku akan menjawabnya. Ku terima engkau dengan hamdalah. Alhamdulillah. Atau diterima dengan kelepak-kelepok nih. Alhamdulillah. Inilah satu contoh nyata, real, langsung konkret. Kalau sudah penyair ketemu dengan ahli komunikasi, tentunya ini gayung bersambut. Urusan tidak akan pernah putus kata-kata itu, kalimat itu keluar dari bibir beliau yang sangat indah dan merekah ini berdua. Yang terakhir ini sama narasumber kita, Mbak Ning, dek remaka bersehat Ajuna. Alhamdulillah. Cek kerong, Mbak Ning. lakar kerong. Selakar kerok, katanya kita keadaan sehat dan rindu dengan saya. Karena dulu kami biasa tiktokan terusan di dalam kita di radio kita ya. Iya. Jauh Jadi sebelum kita podcast di sebelum radio 10 kita. bulan yang Iya, lalu iya. ya, setahun sebelumnya. Iya. Mbak Ning, Iya. di posisi pandemi kemarin Mbak Ning, di Jember, tentunya terkait dengan budaya, seni budaya, itu kan sangat sedih sekali. Meskipun kegiatan yang lain, kerja lain apapun juga susah. Tapi lebih susah lagi teman-teman budaya dan seni. Kira-kira menurut Mbak Ning, penilaiannya budaya di Jember bagaimana selama 10 bulan terakhir ini? Gini Jihendi, saya biasa manggil begitu ya, Jihendi gitu. Kalau siaran gitu kan. Jadi gini Ji, saya melihat pandemi ini dari dua sisi. Mungkin sisi yang lain kita memang sepakat untuk menyatakan pandemi ini menyedihkan. Tapi di sisi yang lain semacam diberikan celah oleh Allah untuk meredam emosi kita. Satu, yang kedua juga mungkin justru menenangkan agar semua inspirasi itu bisa kita himpun. Buktinya keren bener Lin Kravin. Itu kan hasilnya pandemi. Kita yakin ya. Mungkin boleh tepuk tangan ya pandemi. Artinya bahwa tidak ada yang bisa dihentikan oleh pandemi. Mengutip kata-kata Yusuf Rizal, pahlawan Filipina, tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran. Jadi apapun keadaannya, pikiran ini terus berlangsung. Tergantung kepada kita juga. Akan menjadi kecil, ya kecil benar. Atau menjadi besar, ya besar benar. Seperti yang dilakukan oleh adik-adik Lin Kravin. Yang kemudian memenangkan, saya nggak ingat ya, di Menparekraf dan Perpustakaan Nasional. Jadi saya pikir budaya di Jember ini tidak ada yang mengkhawatirkan, apalagi di tangan bupati yang sudah super keren ini. Saya jadi sangat tertarik sama ucapan Mbak Ning, sehingga bisa dirumuskan ya bahwa pandemi tidak memenjarakan kreativitas untuk anak-anak muda Jember. Jadi walaupun ada pandemi, justru anak Jember semakin kreatif. Ada semacam lompatan, semacam pemberontakan, semacam pencarian dan imaji masa depan yang indah, yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pandemi itu sebenarnya bukan belenggu, dia hanya ujian sampai sejauh mana cinta kita kepada seni, cinta kita kepada Jember, dan pengabdian kita kepada Tuhan. Saya kira. Terima kasih. Ini semakin meyakinkan kita semua bahwa memang pandemi ini bagian ujian dari Gusti Allah secara komprehensif, ada mengukur kita semua. Bagaimana kita merasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Jangan sampai kelupain, jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita semuanya. Kalau kita pandai menikmati rasa syukur pada Allah SWT, maka akan rezeki akan dilimpahkan kepada kita dengan tidak ada terbatas begitu. Kayaknya kita suruh break dulu nih Kiai, suruh break dulu. Dan sebelum break, kami siapkan kopi. Jember ini
tempatnya kopi robusta terbaik Indonesia. Kalau nggak percaya kita break dulu. Wah, saya sudah tidak ngopi ya. Tapi tiba-tiba besok saya ingin mencari kopi untuk dibawa pulang untuk para tamu-tamu. Kita buktikan nanti. Gimana caranya? Wah, nah jadi gini Kiai, kita buktikan kalau Kiai nanti keluarga minum bener enak apa enggak nih. Katanya hostnya Jember enak kopi robusta gitu Kiai. Sementara itu saya izin minum dulu Kiai sama. Monggo silakan. Gitu. Terima kasih, ini kita kembali lagi, jumpa lagi setelah break. Ternyata kesan minum dan rasa langsung dijawab, kopi robusta Jember ternyata memang keren. Terima kasih. Dan pemirsa semuanya di khusus keluarga Jember maupun masyarakat Indonesia, ayo Jember datang beli kopi robusta Jember, pasti oke. Ini saksinya ada semua. Nah berikutnya nih teman-teman pemirsa semua yang di pendopo, ini mungkin kita ngobrol-ngobrol sambil mungkin ada 1-2 pertanyaan boleh, tapi jangan berat-berat ya, ini guruan aja kok ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Oke Mas, ya. Oke Mas Orisa, ya. Silakan Mas Orisa. Saya ingin bertanya ke Pak Kiai Zawawi ya, soal pengembangan budaya di sebuah kota. Selama ini kan kota ini kan selalu dikesankan pengembangannya selalu infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kemudian pembangunan taman kota dan hal-hal yang terkait pembangunan fisik lah. Sementara yang paling susah ini ketika pembangunan dengan kesenian dan kebudayaan. Orang memaknai kesenian kebudayaan apapun di Jember pun masih seringkali tumpang tindih bagaimana membangunnya, terutama dikaitkan selalu dikaitkan dari tahun ke tahun. Jember ini nggak punya budaya asli, selalu begitu berulang karena ada perpaduan orang Jawa dan orang Madura di sini. Kira-kira kalau saran Pak Zawawi Imron, apa yang harus dilakukan Bupati Jember untuk memperbaiki atau membangun kultur atau seni budaya di Jember sebagai bagian dari pembangunan manusia? Itu Pak Zawawi, terima kasih Pak. Saya melihat yang namanya kesenian dan kebudayaan Jember ini ya berjalan sangat lancar dan tertib. Masalahnya bentuk keseniannya apa? Kalau kita bicara tentang hadrah, misal, orang Jember itu tidak perlu dibantu karena hadrahnya luar biasa. Jadi itu sebenarnya harus diperhitungkan. Nah, kalau seni-seni modern itu memang membutuhkan karena alat-alatnya juga ada yang mahal seperti gitar atau apa, bahkan pengeras suara yang bagus. Tetapi saya sendiri karena orang desa ya. Jadi apa yang ada berjalan di Jember itu harus kita syukuri. Kemudian kita kembangkan dan tentang kemungkinannya untuk bisa menampung ide-ide masa kini. Jadi pantun-pantun Melayu itu, misalnya kemomo dalam semak, jatuh melayang selaranya, meskipun ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Tapi itu sudah dianggap lama, itu sudah lama. Tapi kita di zaman sekarang kita bisa membuat pantun-pantun baru ya. Saya bisa membuat pantun dan bisa kemana-mana dengan pantun itu. Misalnya, buah delima buah mentor, karung goni membungkus nangka, syarat utama jadi koruptor harus berani masuk neraka. Nah, jadi sudah digunakan untuk ya naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi, syarat koruptor yang nomor 2 bisa tersenyum di televisi. Jadi masih bisa ya, masih jadi diubah ya. Kalau dulu berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bak bunga kembang tak jadi. Itu untuk anak-anak sekarang, bak bunga kembang tak jadi itu apa? Ya
maksudnya gagal jadi sarjana kira-kira itu. Jadi tapi sekarang barangkali bisa dibuat semacam pantun modern. Berburu ke padang datar, mendapat rusa minum tengguli. Berburu ke palang ajar, setelah sarjana bermental kuli misalnya. itu ternyata bisa paling tidak anak bertanya, gimana Pak supaya saya tidak bermental kuli. Nah itu dibutuhkan yang namanya etos kerja, semangat kerja. Kalau orang Madura etos kerjanya gimana Pak? Abental ombak, asapok angin. Berbantal ombak, berselimut angin. Jadi kamu mencontoh nelayan yang bertarung di malam buta di tengah badai itu untuk mendapatkan ikan. Dan besoknya mempersembahkan ikan kepada bangsa dan anak istrinya makan dan sejahtera. Jadi kita tidak boleh punya mental pengemis misalnya, harus punya etos kerja. Dan itu dari pantun-pantun lama kemudian menjadi pantun modern. Jadi tinggal lompatan-lompatan, imajinasi yang kuat, itu imajinasi yang menjangkau ke depan itu akan melahirkan karya-karya yang baru dan kemudian punya nilai dan ada manfaatnya untuk anak-anak masa kini, untuk masa depan kita, supaya kita tidak punya mental pengemis, mental kuli yang harus ditinggalkan. Bahkan kalau perlu bikin puisi tentang waktu, ya, bagaimana kita tidak meremehkan waktu. Kan selama ini sebagian, kalau di Madura ya, sebagian tetangga saya itu kalau urusan waktu itu kan sering terlambat, undangan terlambat. Orang di kampung saya yang tidak terlambat itu hanya satu, kalau berbuka puasa. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Kiai. Masya Allah, memang ngaji budaya ini dari ngaji budaya, kalau kita melihat dengan setiap budaya saja, ini untuk apa budaya? Padahal korelasinya budaya ini bisa dikaitkan dengan seluruh kegiatan kehidupan manusia, ya, apapun juga. Termasuk sikap hidup, persaudaraan, kan sangat penting. Bahkan saya di Jember ini, saya pernah di Jember itu ada kidung orang Jember yang di Madura tidak ada. Apa itu Kiai? Itu bunyinya namen maki di sini. Namen maki lek tombu sokon tabing kerep banyak kalana pompong odi made parokon makle selamat pola tengkana. Artinya mumpung kita hidup, marilah kita hidup rukun agar selalu selamat dan bahagia. Masya Allah. Jangan lupa sentuhlah ia tepat di hatinya. Ia akan jadi milikmu selamanya. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi mungkin dari UPD, mungkin ada kepala dinas kami nih. Ada Pak Bobi dari komunikasi, mungkin kalau Pak Bobi ada kesempatan bagus, silakan Pak Bobi. Silakan. Siap, terima kasih Pak Bupati beserta seluruh narasumber yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak kami sampaikan agar mungkin nanti bisa diberikan masukan oleh para host, khususnya pada nanti pemirsa, para pendidik, khususnya para guru. Kami selaku dari wali murid, mungkin Pak mewakili dari wali murid. Kami selama ini, anak-anak kami, putra-putri kami, sudah hampir 2 tahun Pak, tidak pernah tatap muka akibat dari COVID. Dan tentunya kurikulum pelajaran ini kan terus berjalan Bapak. Mungkin kiat-kiat apa yang bisa disampaikan kepada pendidik atau pemirsa dari guru baik dari sekolah yang bisa meminimalisir kita ini bisa menjadikan lost generation Pak. Contoh saja mungkin anak kami yang seharusnya kelas 3, kelas 4 ini harusnya masuk bertatap muka dan di sana ada pelajaran-pelajaran yang sangat mendasar Bapak yang kemungkinan tidak bisa diulang. Namun ketika masuk kelas 5
Mungkin kurikulum 3 dan 4 ini sudah dinyatakan terlewat. Contoh satu misal wudhu, Bapak. Dalam agama Islam di sana ada wudhu di mana dipelajari wudhu dengan cara yang benar-benar dengan praktek. Setelah wudhu naik ke 6 bulan ataupun mau naik kelas ke kelas 4, dia dibelajarkan dalam ajaran sholat. Mulai dari doa kunut dan lain-lainnya untuk hafalan. Biasanya kan ada tes, kok zaman dulu kami praktek, tes, oh ini kurang sempurna, ini wudhunya kurang bersih pada telinganya. Nah ini anak-anak kemarin ini hanya melalui video, Pak. Jadi temannya memvideokan, satunya praktek wudhu, video ini dikirimkan ke gurunya. Saya juga bukan saya ragu pada gurunya, saya khawatir kalau ini dikirimkan semua berupa video, di mana satu guru membawai 4 kelas atau sampai 6 kelas, hang HP-nya Pak, kalau ini dilihat semua Pak. Akhirnya yang penting sudah ngirim, dinyatakan selesai. Nah kami juga ada kekhawatiran ini Pak. Kira-kira bagaimana dengan anak-anak putra-putri kami ini? Adakah kiat-kiat khusus nanti disampaikan kepada para pendidik? Baik penanaman tata krama yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, karena bagaimanapun lebih baik beradab daripada berilmu. Kan ngaten Mbak? Karena setan pun berilmu Pak, tapi tidak beradab. Jadinya jadi jahat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan harapan kami yang besar kiranya bisa nanti diterima oleh para pemirsa khususnya para pendidik, bisa meskipun tidak mengulang keseluruhan tapi poin-poin apa yang bisa ditanamkan pada utamanya pada anak-anak kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan konkret Kiai. Jadi kita semua punya anak, semua begini. Monggo Kiai, monggo Kiai. Ya itu jawabnya orang nenek moyang kita di Jawa, di Sumatera sudah menyiapkan. Jadi kalau tidak ada rotan, akar pun ya. Jadi kalau tidak bisa masuk ke kelas, tidak bisa contoh langsung, jadi dengan video itu sudah dianggap cukup. Karena kita masuk dunia darurat kan, memang untuk menyelamatkan anak-anak itu tidak perlu masuk sekolah. Tapi dengan video itu cukup, karena itu butuh bantuan orang tua. Justru kalau video itu anak bisa melihat berkali-kali. Mungkin di keuntungannya daripada melihat guru satu kali berwudu dilihat oleh anak-anak, justru lebih beruntung kalau pakai video. Bisa dia mengulang 10 kali pun bisa. Jadi ada semuanya, ada keuntungan dan ruginya asal kita mau mencari hikmahnya. Kemudian Bapak tadi mengatakan itu sudah ada rumusan lama di Madura. Tapi jemolek bentelima tangkulina emak tamak soki elmo bentata krama sakulina pas emat hormat. Jadi ilmu harus dibarengi oleh pandai saja tidak cukup, tidak hormat kepada guru, khawatir. Banyak saya meneliti ya, anak-anak yang berani kepada gurunya, kepada dosennya, sehingga saya sering mengajarkan dari sebuah puisi seorang teman. Dosenku, guruku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu, dosenku, guruku, selalu mekar laksana bunga kenanga yang harum dalam hatiku, jangan larang aku akan tetap setia, hormat dan rindu kepada. Dan ini menjadi penting. Jadi saya cerita tadi itu ada muridnya Cak Nun di Polewali, itu sangat ngefans sekali sama Cak Nun. Kalau berbicara dia pakai logat Bugis, masih bicara seperti ini. Polewali Mandar. Ya. Tapi kalau dia bicara karena muridnya Cak Nun, persis suaranya persis seperti Cak Nun. Karena hormatnya kepada guru sehingga terjadilah proses ya. Si anak itu sudah menjadi fotokopi dari gurunya. Saya kemarin diminta untuk bikin himnenya UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jadi bersamaan dengan Jember ini dari IAIN berubah menjadi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Purwokerto menjadi. Saya diminta untuk bikin
Kan sebagian lagunya Cak Nun itu juga saya yang bikinkan ya. Nah, jadi saya ingin mengubah paradigma bahwa guru itu harus dihormati. Kalau perlu guru itu diberi tanda jasa. Jadi kalau sebagian ada nyanyian guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Saya seorang pelukis, Pak Bupati dengan Ibu sudah saya lukis. Ya banyaklah menteri-menteri di Jakarta pesan lukisan pada saya. Mungkin maksudnya murah itu loh kan. Jadi saya kepada guru-guru saya yang masih hidup, ada Pak Ali namanya, umurnya 93 tahun. Saya membuat lukisan beliau dan beliau sangat senang sekali. Nah, sehingga saya begitu membuat lagu untuk UIN, untuk himnenya UIN Saifuddin Zuhri, itu ada kalimat yang begini bunyinya. Alma mater, kehormatan kami, senyum dosen wangi di hati kami. Masya Allah. Saya mau menangis ini. Masya Allah, Masya Allah. Karena tidak ada lagu himne yang memuliakan guru itu jarang sekali. Tapi saya bikin. Alma mater, kehormatan kami. Setelah alma mater dulu. Yang kedua, senyum dosen wangi di hati kami. Apalagi senyumnya manis seperti Profesor Yuli itu jadi kenangan memang itu. Jadi memang kita memang harus banyak berpikir karena tugas otak kan berpikir. Tugas garam itu kan asin. Kalau tidak asin bukan garam namanya. Kalau tidak pedas bukan lombok namanya. Kalau tidak berpikir bukan otak namanya, dengkul. Jadi dialog-dialog seperti ini sebenarnya ingin membawa kita ke seluas-luasnya pemikiran ya, tanpa harus dibelenggu oleh yang namanya kita ini berbicara seluas-luasnya apa yang bisa disentuh. Ini mungkin bedanya kita dengan kuliah yang memang harus fokus ya. Kita memang tidak fokus, tapi jangan dikata sesuatu yang tidak fokus itu kemudian tidak ada gunanya. Tidak ya. Semua yang kita pikirkan akan tetap kita perlukan pada satu saat. Mungkin sekarang tidak, tapi mungkin seminggu lagi atau setahun lagi. Jadi saya akan merindukan sebuah puisi yang bilang tentang Kali Bedadung di Jember. Hilang. Saya pernah bikin tahun 84. Tapi hilang. Dan itu menyakitkan. Karena apa? Karena sejarah masa lalu. Kita lari-lari di sawah, kemudian menceburkan diri ke sungai. Kemudian mungkin mencuri mangga di kebun tetangga itu. Itu juga bagian dari sejarah kita dan itu akan menjadi kenangan dan akan membuat kita akan menemukan integritas kita sebagai putranya ibu. Jadi, yang paling nikmat itu ketika kita menjadi putranya ibu. Ya. Siapa tahu, ya termasuk saya, bapak-bapak yang di depan ini, Mbak Ning juga, ya, Pak Bupati juga, siapa tahu kita jadi begini. Jadi profesor, jadi doktor, jadi penyair, jadi bupati. Siapa tahu itu bukan doanya kita, tapi doanya ibu bapak kita dan doanya guru kita. Karena guru yang baik itu ada waktu untuk membaca Al-Fatihah untuk murid-muridnya. Insya Allah. Mungkin saya ngawur ya, tetapi semoga ada maknanya ngawur saya. Pokoknya yang penting yang namanya guru itu harus dihormati ya. Jadi kalau guru dihormati, contoh yang dari guru itu ya walaupun satu kali lengket. Buktinya ada seorang anak dari Sulawesi, kalau bicaranya itu seperti ini, tapi bisa bicara niru Cak Nun kalau sudah berpidato. Jangan remehkan guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Kiai. Kita kasih aplaus untuk Kiai kita. Ya, mungkin kayaknya ini kalau diterusin lagi ini
sayang nih ilmunya biar kita tahan-tahan. Kayaknya kita dicoba lagi kopi kita Robusta Jari Jember yang keren ini masih enak apa enggak? Dengan suasana hangatnya agak menurun sedikit mungkin ya. Kita break dulu ya sebentar, kita menikmati kopi dulu Kiai, monggo silakan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke segmen yang terakhir saat ini. Para pemirsa warga Jember yang sangat kita banggakan bersama-sama dan masyarakat Indonesia yang hebat. Yang segmen terakhir mungkin saya minta tambahan sedikit dari Prof. Yuli mungkin tentang tadi ada pertanyaan dari Mas Bobi kaitan dengan pandemi tadi dan anak-anak kita tadi. Baik Pak Bupati dan Mas Bobi ya, karena beliau masih muda, kita panggil Mas walaupun kepala dinas ya, biar Jember makin keren ya kalau dipanggil anak muda itu ya. Indonesia termasuk juga Jember ini tuh kan adanya tidak tiba-tiba dari langit ya. Kita sudah melalui, ini Nun Sewu nanti bisa dikoreksi Pak Yai dan para budayawan ya. Itu sudah melalui peradaban yang panjang ya. Melalui proses yang panjang ya, mulai dari adanya penjajahan kita, kalau kita tarik agak ke belakang ya 350 tahun nih ya, penjajahan ditambah 3,5 tahun Jepang ya. Kemudian di zaman-zaman itu juga sudah melalui masa-masa melewati pandemi Pak Bupati ya. Melewati pergolakan, melewati suatu kesulitan, dan ternyata Indonesia dan Jember ini ada. Apa artinya? Berarti kita ini sudah berevolusi, bahkan berevolusi sekarang. Nah, termasuk soal pandemi. Dan saya aku yakin ya, memang semua bisa harus diselesaikan dengan teori, dengan ilmu ya. Nah, artinya tidak harus bisa diselesaikan dengan matematika juga, tapi tidak harus di matematis ya. Jadi misalnya kenapa tadi menyinggung diskusi sebelum pas saat break ya. Ya, Jember dengan kekasan makanan misalnya ya, kekasan budaya atau yang kita sebut dengan local wisdom atau budaya lokal. Nah, atau kearifan lokal. Yang ini membentuk survival tersendiri bagi Indonesia sehingga sekarang ada. Ya, pandemi juga akan membentuk itu ya. Jadi sehingga termasuk sampai akhirnya, mohon maaf mungkin tidak bisa kita pungkiri Pak Bupati ya, walaupun beliau juga regulator ya. Mungkin beliau memang sebagai regulator harus inline dengan perintahnya Jakarta ya, untuk bagaimana mengatasi pandemi. Nah, ilmunya seperti itu. Namun ada local wisdom ya diantaranya. Ya misalnya ketika pandemi sekarang empon-empon itu kan mahalnya luar biasa. Karena orang tahu bukti empon-empon itu memang merupakan imunomodulator. Itu bisa meningkatkan imunitas. Terus dulu kita masih muda, masih kecil itu sering disuruh caring ya atau mungkin berjemur. Nah, ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang istilahnya yang rentan tapi juga ada yang resisten. Tahan terhadap pandemi. Siapa itu diantaranya petani Pak Bupati. Kenapa di desa-desa seperti tidak ada pandemi? Karena mereka setiap hari kepanasan, kehujanan. Nah mungkin Mas Bobi, anak-anak di sekolah itu kita coba. Makanya kemarin ketika saya kebetulan juga salah satu ketua komite di salah satu sekolahan begitu ya. Terus mereka minta izin, ini mumpung ada regulator ya saya sampaikan. Gimana untuk berikutnya nih, 100% tatap muka. Nah, kenapa? Biar saja anak-anak harus happy. Rindu ketemu temannya, dengan happy itu imunitas akan naik. Kemudian dari situ mereka pasti akan juga insting manusia, naluri manusia pasti dia akan menghindar dari bahaya. Pasti mereka sudah tahu ya sekarang pandemi, mereka pasti akan membentuk diri. Itu yang belum dilepas, dicoba dilepas. Ya, gimana caranya? Tentu harus terus ya, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dicoba dilepas supaya ada interaksi. Disitulah membentuk local wisdom untuk anak-anak kita terus berinteraksi dengan cara terukur. Oh ini pandemi bagaimana? Supaya apa tadi lost generation yang dikhawatirkan Mas Bobi tidak terjadi. Memang ini yang kita khawatirkan. Kalau di kota mungkin ya ini memang sedang daring ya atau physical distancing atau social distancing. Tapi di pedesaan ini dianggap liburan. Ini kan masalah ya. Kalau sudah dianggap liburan kan nanti bagaimana membangkitkan mindset dan produktivitas mereka lagi kan juga rumit. Ini yang harus kita nanti mungkin ke depan barangkali Pak Bupati juga untuk mencoba membuat suatu formula ya bagi Jember bagaimana. Nah ini yang mungkin ke depan harus dilakukan pemerintah. Setiap daerah punya local wisdom menyebabkan mereka itu survive. Biarlah mungkin mereka dengan local wisdomnya, mungkin di situ ada makanan, ada apa saja yang bentuk imunitas tubuh.
ada suatu budaya, kesenangan mereka apa yang membentuk imunitas juga. Kalau terus digungkung di dalam, imunitasnya akan semakin rendah ya, karena ya itu tadi mereka tidak bergerak, tidak berenergi, terus dikungkung dalam rumah, terus di depan komputer, bayangkan. Nah, ini juga saya setuju dengan yang disampaikan Kang Nuhi ya. Jadi ada kan sekarang sedang kita istilahnya masuk industri 4.0. Sekarang coba lagi mungkin bisa dikoreksi Pak Yai ya. Ada apa istilahnya revolusi sosial 5.0. Itu sesuatu yang sangat balance menurut saya. Jadi jangan sampai teknologi komputer ya, Internet of Thing itu ya mengalahkan yang namanya thinking of thing atau karakter of thing. Ya kira-kira begitu ya. Itu mungkin ya, ini sekedar suatu pemikiran ya, katanya kita harus terus berpikir pandemi tidak boleh mengurung kita ya. Tetap kita harus bentuk, perkuat local wisdom atau kearifan-kearifan lokal kita, termasuk di dalam bagaimana mengembangkan pendidikan, melaksanakan pendidikan tidak lost generation. Kira-kira itu ya. Oke, terima kasih Bro. Terima kasih Bro. Kang Iqbal. Ya, warga Jember dan masyarakat Indonesia, Bupati Endi, pandemi memang satu takdir yang sudah dan harus kita lalui. Keluarga, sanak keluarga, saudara kita memang sempat meninggalkan kita pergi. Tapi selagi kita hidup di dunia ini, dan menjawab Mas Bobby dan juga Mas Oriza tadi, pendidikan yang berbudaya, pendidikan yang berkarakter menurut Yai Zawawi Imron, di tengah pandemi ini justru akan memberikan satu makna hakiki yang lebih mengerti untuk kita sebagai orang tua, sebagai bagian dari yang akan terus merawat generasi kita untuk menjadi lebih lestari. Dan pendidikan berbudaya membuat kita semua harus ingat iptek dan imtak. Tujuan dari pendidikan itu untuk membuat, mengasah ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan. Lebih dari itu, pertanyaan mendasar Mas Oriza tadi sempat muncul. Bagaimana membuat kita semua warga Jember berbudaya? Kembali pada tujuan pendidikan, bukan hanya watak, juga sekaligus membentuk otak dan sekaligus yang berakhlak. Jadi antara otak, watak, dan akhlak ini membuat ini yang menjadi tugas kita. Salah satunya begini Pak Bupati. Di masyarakat Jember sangat terkenal dengan budaya dalam tanda kutip ya, yang tidak diakui maupun diakui, tapi sehari-hari hampir dan nyaris kita sama-sama mengenal itu. Budaya Kardi dan Dimekodim. Apa itu? Karepadibi. Oh, Dan ketika ini terus-menerus dinarasikan secara berjamaah oleh seluruh masyarakat lintas generasi, maka seolah-olah itu menjadi sebuah watak dan akhlak budaya yang membudaya dan bahkan mengakar serta melembaga. Padahal justru inilah momentum 93 tahun ulang tahun Jember. Di tahun baru ini kita mulai dengan spirit baru. Kita sama-sama membuat gerakan untuk narasi anti Kardi, narasi anti Dimekodim. Nah, narasi-narasi yang dibangun adalah bahwa Kardi itu perilaku watak yang tidak benar, yang harus dilawan, yang justru membuat etos kerja, budaya kita menjadi seolah-olah permisif atau dimaklumi ketika oh ya memang perilakunya Kardi. Padahal justru narasi itulah yang meninabobokan kreativitas, potensi dan sumber daya masyarakat Jember yang sebetulnya itu akan menjadi spirit baru di tengah Jember wis wayahe koren. Ya Allah, kita kasih aplaus tuh Bro. Bener tambahan kayak gini. ada ya. Siapa tahu apa Kardiman, Karbedibi Kornyaman. Itu
berguru kepada televisi. Jadi kalau berguru kepada televisi, apa itu tidak berarti berguru kepada orang Jakarta? Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya saya setuju Profesor Yuli, kita kembali ke akar budaya, kepada local wisdom. Kan ada kata-kata Montetiren penter cong, bedegur, tetiren pocur saya tanda guru. Nek dadi wong pinter ngger, iku ono gurune, bisa kuliah, bisa mondok, bisa kursus, tapi menjadi orang mujur yang tidak ada gurunya. Nek dadi wong pinter, iku ora ono gurune. Untuk bisa mujur, kita harus mendekati yang punya mujur. Caranya untuk mendekati yang punya mujur, kita bersihkan hati kita. Ya, ini dekat sekali dengan Tuhan. Jadi keluar dari rumah kalau hati bersih itu, melihat burung terbang, burung itu sudah didoakan. Semoga burung itu cepat ketemu kekasih. Bertemu dengan tukang ojek, semoga tukang ojek itu segera mendapatkan penumpang. Bertemu dengan bakul bakso, semoga baksonya cepat laku. Bertemu dengan petani menanam padi di sawah, oh ini yang berasnya jadi soto saya makan. Jadi mereka lah pahlawan kemakmuran. Jadi kalau kita datang ke desa-desa di Jember ini, melihat kuburan para petani yang pernah kita makan berasnya untuk jadi nasi, kemudian kita berdoa atau membaca Al-Fatihah, kita niatnya ziarah Taman Pahlawan. Ini Pancasila yang mendalam sekali ya. Kemudian kita ke selatan, Prof, ya, ke selatan. Kemudian ada kuburan para nelayan yang ikannya mungkin pernah 2 atau sampai 100 ekor kita makan. Karya mereka sudah menjadi darah daging kita. Kemudian kita berdoa, baca Fatihah untuk para nelayan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita ziarah Taman Pahlawan. Akhirnya ya, kita akan muncul kesadaran yang indah ya, dari iso rumangsonya Sunan Derajat itu. Dadi sira wong sing iso rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa iso. Jadi kemudian kita merasa kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia. Bumi Indonesia adalah sajadah kita. Bumi Jember adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Jember yang tak lain bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Bumi Jember adalah bumi Indonesia, sebab kalau tidak ada Jember kan tidak lengkap Indonesia. Terima kasih. Ya, jadi ini asiknya kalau ngomong dengan orang gila yang namanya seniman gitu loh. Jadi tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa yang mencintainya, jangan mengisinya dengan pertengkaran, dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan maksiat. Sebab begitu kita bisa berbuat maksiat, berbuat dosa, berkelahi sesama kita, itu berarti kita mengundang datangnya laknatnya Allah. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kerukunan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Dan terakhir saya mau pamit. Sebentar ya, tidak boleh pamit dulu. Ya. Puisinya belum, Kiai. Puisinya. Jadi pemirsa, ini ya, si celurit emas harus di closing statement beliau. Warga Jember ini dengan syair puisi Kiai itu akan menggugah semangat di tahun 2022 ya. Beri kami puisi. Mas Kiai Iqbal ini pernah ikut lomba baca puisi dulu. Dan puisinya puisi saya.
puisi saya ya ketika sekolah di SMP atau lupa. Itu puisinya judulnya Ibu. Saya mau bacakan puisi ini sekarang ini. Dan sekali lagi kita jadi begini, jelas doanya Ibu lah. Doa saya tidak usuk kok. Beliau jadi profesor, beliau yakin itu karena kasih sayang Ibu enggak. Pak Hendy jadi bupati juga karena doa Ibu. Mbak Ning juga jadi besar karena karena diberi makan oleh Ibu ya. Saya bacakan, saya mohon para narasumber, para pemirsa, saat ini kita berucap kepada Tuhan dalam hati yang sungguh, ya Allah, ini putranya Ibu, saya ini putranya Ibu, saya ini putranya Ibu, saya ini putranya Ibu. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting, hanya mata air matamu Ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu Ibu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu Ibu tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu Ibu tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu Ibu tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan Ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibaratkan samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu Ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang Ibu tunjukkan sudah kukenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan saja selesai. Dan yang terakhir, permohonan pamit saya kepada Kopi Jember cintaku, Pak Hendy sayangku, narasumber hormatku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Subhanallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para pemirsa, para narasumber, Kiai, panjenengan panjang umur sehat saja, ibunya meresap di hati, dan kami mengingat ibu kami semuanya. Mudah-mudahan ibu kita yang sudah pergi, yang sudah diambil oleh Allah SWT semuanya husnul khotimah. Amin. Terima kasih, ngaji budaya sangat bermanfaat buat kita semua. Dan tunggu next berikutnya, nanti kita akan ngaji budaya di season yang lebih baik lagi. Terima kasih, insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati untuk kita semua. Terima kasih. Saya Bupati Jember, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiswayai Jember, keren hari ini.